kayaknya nggak tahu gimana dia tuh kaget kayaknya ngelihat orang nyebrang. Jadi ngajar motor tuh ke kanan, ngebanting ke kanan, taunya itu ada pot bunga. Ya kita bertiga ngantem pot itu, bah. Si bola matanya itu sempat lepas dari. Dan udahlah, nggak usah yang gimana lagi, udah kamu udah jauh ibaratnya udah nggak ada. Ya kasihan ibaratnya kalau mau bikin gila orang gitu. Ternyata ya begitu. Jadi si anak yang punya studio musik baru tahu karena saya cerita ke yang punya rumahnya itu, tante ini saya nemuin ini di dalam gitu. Oh iya kata dianya. Jadi si anaknya itu yang sekolah di luar kota itu ternyata di sana tuh cuman sakingnya dia sering katanya perasaannya ditolakin sama perempuan banyak, jadi semua dikerjain semua, bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, balik lagi bareng saya Abah Agus di Mengulas Malam, mengulas tajam kisah misteri. Di samping Abah telah hadir salah seorang narasumber yang akan menceritakan satu kisah pengalaman yang beliau alami. Kala itu beliau sedang naik motor bersama dua rekannya, dan terjadilah satu kecelakaan yang fatal. Kita langsung sapa narasumbernya. Selamat malam Mas Arga ya. Terima kasih telah hadir di studio Mengulas Malam. Ini kejadian tahun berapa Mas Arga? Sekitar tahun 2010. 2010 ya. Di mana? Di Cirebon. Di kota Cirebon. Mas Arga tinggal di mana? Di Cirebon. Di Cirebon. Disalamin dulu dong teman-temannya. Ya bro, sehat bro. Gitu aja ya, sehat bro katanya ya. Oke, tahan dulu Mas Arga. Ya, Pak. Untuk Sobat Mengulas Malam, bila mana dari Sobat punya cerita mistis ataupun yang sifatnya horor, boleh dikirim melalui alamat email di bawah ini. Nanti Abah akan undang di studio untuk bisa bercerita langsung. Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Kejadian itu 2010 bah. Waktu itu kan saya awal kenal sama beliau ini almarhum itu dari komunitas motor. Komunitas motor di Cirebon. Beliau juga tinggal di Cirebon. Dan kita sama-sama bareng dari nakal-nakalnya dari remaja sampai ke masuk komunitas motor tuh bareng. Dulu itu ya kita teman main di lingkungan biasa bah. Cuman emang dari beliau itu ada ciri yang berbeda buat saya sama teman-teman yang lain. Di satu anaknya ya emang berani anaknya, terus juga suka mabuk bah. Ya zaman-zamannya dulu itu masih ruwet di Cirebonnya. Dan terkenal juga dia tuh sama banyak ya itunya selir-selirnya gitu bah di geng motor itu. Siapa itu namanya? Namanya Dani. Oh Dani ya. Lambat laun kita temenan tuh sekitar ada hampir 2 tahun. Saya semakin akrab saya itu sama dia itu. Dan suatu ketika pas ya malam minggu, setiap malam minggu kita kan kumpul biasa dulu kan kalau malam minggu. Jadi diawalin dengan minum dulu bah. Minum sampai mabuk. Terus
kita jalan-jalan, muter-muter, keliling-keliling, ya nyari, kadang dulu ya sampai tawuran, nyari orang, nyari korban lah intinya bah. Dan waktu pas lambat laun kita di geng motor itu semakin dalam, kita ikutan tuh, ya mulai tuh kita tuh jadi ya semakin rada beringas. Si Dani ini dia itu jadi kalau apa-apa itu bah harus bah kudu gitu. Kalau ada keinginan Iya, tuh itu ya. harus. Jadi waktu itu dia tuh pengen sebenarnya sebentar lagi dia katanya ulang tahun. Minta ya dirayain sama anak-anak ya buat beli minuman yang banyak gitu. Jadi ceritanya itu seminggunya sebelum kejadian kita tuh nyiapin ya, ngumpulin dana dulu, uang dari anak-anak buat nanti acaranya dia gitu. Cuman dari perilaku udah ada yang beda gitu Pak. Ya udah suka-suka minta maaf gitu ke anak-anak kalau kita ngomongnya suka kasar atau apa gitu. Terus ya dari perilaku udah gak kayak yang kemarin-kemarin. Awalnya dia suka Beringas gitu ya. Ini kayak udah mulai kalem kesini ke seminggu yang sebelum kejadian itu. Nah di hari pas kumpul waktu pas kejadian itu 2010 itu bulan Agustus, saya main sama dia itu dari 2 hari yang lalu itu nggak pulang bah. Nggak pulang, nggak mandi, nggak apa, bertiga. Cuman pas posisi di situ kebenaran waktu pas siangnya itu pas kita kumpul di tempat tongkrongan gitu bah, di warung, dia tuh ngeliatin sendal saya aja bah. Ya, sendalnya udah baru gitu. Terus kata dia, di sini dipakai saya aja, kata dia digituin bah. Ya sempet saya juga kan anak tuh biasanya nggak kayak gitu, malah minta tuker sendal. Saya kasihkan sendalnya tuh, saya dipakai sendalnya saya pakai sama dia. 2 hari nggak dibalikin, ya menjelang ke hari tempat waktu kejadian itu bah. Ya kita tuh minum biasa, minum lagi, mabok gitu. Cuman di waktu yang itu, yang pas hari kejadian itu almarhum itu, beliau itu ya sempat ngomong kalau ini malam saya harus mabok, harus parah katanya gitu Bang. Dan ya jangan ada yang pulang katanya gitu, pokoknya nemenin saya waktu itu. Dan akhirnya kita mabok, terus kita keliling-keliling sampai di Jalan Wahidin itu sempat berhenti kita tuh bah buat nenangin, soalnya keperasaan pusing banget gitu bah. Jadi kita sempat berhenti dulu, ngerokok dulu apa dulu. Nah terus dia mintanya dia yang bawa motor, tadinya awalnya saya yang bawa motor. Saya bilang kan kamu mabok, jangan, nggak apa-apa kata dia. Ya udah deh, jadi posisi dia di depan, saya di tengah, teman saya satu lagi di belakang, Iqbal. Oh bertiga gitu bertiga ya? Pak, namanya Iqbal. Dari Wahidin itu langsung kenceng bawa motor itu, keliling dia ke arah Cipto dulu, muter. Terus ini kita mau kemana ini? Ya saya terserah, kamu yang bawa motor, saya bilang kayak gitu Pak. Gimana kalau kita ke neraka aja, kata dia itu ngomong kayak gitu Pak. Wah kamu mabok, udah stres kamu, saya bilang kayak gitu. Dibawa muter lagi ke situ Pak, ke daerah kota lagi, ke balai kota, ke situ masuk. Nah awal masuk dari arah Kerucuk itu ke Wahidin sini, daerah Cirebon itu, motor tuh dipakai sama dia tuh, kita bertiga itu kenceng banget Pak. Sampai pas kayaknya nggak tahu gimana, dia tuh kaget kayaknya ngelihat orang nyebrang. Jadi ngajar motor tuh ke kanan, ngebanting ke kanan, taunya itu ada pot bunga. Ya kita bertiga ngantem pot itu Pak. Di situ ngantem pot itu sekitar di atas jam 2 kalau nggak salah, jam 2 jam 2 malam ya, jam 2 pagi. Tabrakan di situ, nabrak pot.
Setelah itu tabrak pot, ya di situ untungnya ada tukang beca yang masih pada mangkal ngalong sampai pagi. Jadi ditolongin tuh sama tukang beca, Bah. Posisi ditolongin ke tukang beca, saya di tengah, almarhum di depan, yang satu lagi di belakang. Kalau buat saya sama yang di belakang saya sadar, cuman emang ya luka, saya tangannya patah, jari putus, jari Yang sobek, ini itu ya? iya ini sobek, di sini sobek. Kalau teman saya itu kepalanya, Bah, kena itu, jadi kebentur sama pot langsung mukanya, diadu sama pot, terus koma dia itu selama kurang lebih 3 hari. Setelah 3 hari ke depan, terus saya kan pulang duluan gitu, Bah, dari rumah sakit. Ya dikabarin ya nggak ada, meninggal. Itu di saat sudah kondisi kejadian nabrak pot yang ada di trotoar tadi, ya, itu langsung dieksekusi ke rumah sakit tuh gimana? Iya, Pak, sama tukang beca. Sama tukang beca. Di rumah sakit koma berarti ya? Koma rumah sakit sini, Gunung Jati. Selama kurang lebih 3 3 hari. hari. Terus dikasih tahu meninggal. Dikasih tahu meninggal, ya saya datang ke rumahnya. Ya, cuman ya masih di pen semua, masih di gitu, Pak. Ya nyampein belasungkawa juga sama keluarganya, terus sama itunya. Kebenaran dia tuh punya kakak kesayangan, Mbak, jadi dia tuh adik bungsu kesayangan gitu. Cuman si kakaknya ini posisinya merantau. Nah si kakaknya itu umurnya pantarannya sama saya, sama dia mah jauh, beda di bawah saya. Ya saya kasih tahu, ya dia ngomong katanya nanti pulang, katanya mau sebulan lagi pulang, katanya gitu. Setelah meninggal malam pertama kan tahlilan, ya masih belum ada gimana ceritanya, Pak. Setelah selang ya 3 hari 4 hari berlanjut tuh, katanya teman saya yang satu ikut yang di belakang waktu kecelakaan itu yang ngomong ke saya perasaan mimpi di datangnya si Dani, katanya gitu. Cuman ngajak saya mabok mimpinya gitu, Bah. Yuk minum yuk. Ya kan, jadi kalau namanya mimpi kan setengah gimana sih, Pak, apa pikirannya sadar nggak sadar gitu, kayak beneran betul. Tapi memang mimpi. Masa kamu ngajakin saya minum, kamu kan udah nggak ada, kata dianya gitu. Ya nggak apa-apa, ya yuk cepetan yuk kita minum gitu ceritanya, Pak. Saya kan wah berarti itu tuh kangen mungkin sama Ira, didoain kata saya gitu, Pak. Maka ke makamnya, tapi masih tetap berlanjut. Dia cerita setelah ngajak minum itu, kata dianya tuh dia bangun, ternyata perasaannya dia tuh yang di kamarnya dia tuh di jendelanya katanya kayak ada orang, kayak ada orang yang lagi ngintip. Cuman ya saya bilangnya itu mah buka lah, almarhum sama kita kan nggak gimana. Cuman yang saya kagetnya tuh setelah udah lewat 7 harinya itu banyak ininya, Bah. Jadi ada ceweknya dia yang memang ya masih yang hubungan sama dia. Terus ada yang lain lagi gitu tuh, Bah. Jadi ceweknya tuh banyak gitu. Nah, baru tahu gitu loh, Bah. Meninggal kenapa nggak dikasih tahu. Nah, udah kayak gitu si ceweknya itu nanya ke saya kenapa nggak dikasih tahu. Ya saya bilang kan karena saya nggak kenal sama yang lain, cuma satu orang ceweknya yang kenal. Taunya ternyata banyak dia ceweknya, Bah. Si dan itu lambat laun saya ngejalan udah hari-hari biasa lagi, udah selesai tahlilan sih, Bah, udah 7 harian udah gitu. Mulai saya tuh, Bah, ya berasa dimimpiin saya juga, Bah. Kata dianya ya, komplut, kata dia tuh. Kamu begitu akrab sama saya tapi kamu nggak pernah datang ke tempat saya, ngomongnya gitu, Bah, waktu itu. Ya begitu saya bangun, wah iya saya ingat dia langsung, ya saya datengin ke makamnya, masih sering sih itu, Bah. Jadinya tuh semenjak dia mimpiin tuh pernah suatu ketika ya yang dibikin lucunya gini, Bah. Sendal saya yang diambil dia itu tiba-tiba ada di rumah saya. Terus yang sendalnya dia yang dipakai saya itu malah memang nggak ada, kayak dituker gitu, Bah. Cuman saya nggak cerita ke orang, cuman ya Allah sih Dani kok bisa kayak gitu, saya mikir gitu, Bah.
ya makin lama jadi saya tuh berasa kayak makin diikutin Bang, sama dia itu, sama beliau itu. Ya entah, pernah saya pakai lagi jalan sendiri pakai motor, motor tadinya nggak apa-apa mati sendiri, dibikin susah aja gitu Pak. Ya mungkin gara-gara itu kan sering jadi gini kita Pak, saya sama dia itu barang itu sering tuker-tuker, saya pakai motor dia, motor saya dipakai dia gitu. Namanya ya dulu kan CS sih, cuman emang saya awal kenal mulanya sama kakaknya dulu, baru ikut ke dia. Terus juga yang dikerjain itu, yang ngerasa ditakut itu bukan saya aja bah, ada juga temen yang lain, yang satu tongkrongan juga. Katanya ya emang kan anaknya jahil dia tuh. Ya katanya ada yang ngetok-ngetok ke rumah yang lain, ngetok-ngetok pintunya. Terus sempat ada yang lagi merantau katanya, jadi ya ini sih cerita dari dianya gitu bah. Dia kan posisinya kebenaran itu pas si beliau itu meninggal itu dia nggak tahu gitu bah, dia ada di perantauan kerja di pecel lele. Katanya tuh sempet datang ke situ. Jadi pas dia ngobrol sama saya di Facebook dulu Pak, si Dani kok kerja di Jakarta tang, kata Dani nggak ada, kata saya tuh udah 2 bulan. Wah yang bener kemarin datang ke warung makan, ya, makannya juga banyak, ngomong kayak gitu Pak. Cuman kebenaran di situ warung udah mau tutup, dia datang, kata teman saya itu gitu. Ini nggak percaya tau, jadi pas posisi di rumah sakit itu fotonya itu ya saya kasih lihat, dan ya kaget gitu. Ya Allah ya memang bener orang emang udah nggak ada gitu Pak. Jadi disangkanya ya teman saya itu kerja di sana, ngomongnya ya bener, cuman memang dari mukanya aja udah beda katanya gitu Pak. Dari mimik muka dan cara dia ngomong aja kayak lain. Nah itu teman saya di Jakarta tuh. Nah terus di sekitaran itu kan posisi rumah dia itu sama rumah saya itu Pak beda cuman berapa RT gitu. Jadi pernah lagi suatu hari pas saya lagi malamnya main sama yang lain gitu, yang nongkrong di rumahnya teman. Ya waktu itu malam Jumat kebenaran Pak, malam Jumat. Terus hujan gede. Si teman saya yang punya rumah itu ceritanya mau beliin kita buat bikin kopi. Jadi dia ke dapur. Pas di dapur, saya di ruang tamu, dia lagi bikinin kopi. Si gelasnya itu tiba-tiba ada yang, jadi kopi udah dituangin Pak, tinggal nungguin air panasnya gitu. Nah yang kopi yang udah dituangin itu pada nggak ada. Ya kepikiran saya gini, soalnya dulunya suka jadi saya misal minta kopi susu apa sama dia itu masa dia hidupnya itu suka diracun gitu Bah, dikasihnya garam jahil gitu. Suka iseng gitu ya. Suka iseng Bah, suka iseng anaknya. Jadi saya keinget lagi ke situ, ya dan ada di sini gitu, saya mikirnya kayak gitu Bah. Cuman di perasaan saya kan, kenapa kamu selalu ngintilin saya terus gitu tuh, atau sama anak yang lain-lain gangguin gitu Bah. Terus ya dimimpiin semua muter gitu Bah, dimimpiin. Cuman di mimpi itu ada yang lihat dia posisi mukanya yang bersih ya ada yang lihatnya pas posisi dia kejadian itu kan ini ya pecah ini ya Bang. Muka sebelah kan Pecah ya? ya, ininya tuh pecah. Ya kalau nggak salah itu si bola matanya itu sempat lepas dari kepalanya. Dari sini ya? Iya dari kepalanya itu lepas ya. Cuman ya masih ada di tempat kejadian waktu itu. Ada juga yang lihatnya yang di mimpinya putih bersih, cuman kalau ditanyain tuh diem aja. Terus ada yang jaket, waktu itu jaket ceritanya dijemur malam-malam, baru yang punya anak lain lagi ya hilang. Cuman hilang begitu si jaket ketemu lagi sama yang punyanya itu, jaket tuh ya kayak ada bercak-bercak bekas darahnya gitu Bah, sama pasir. Jadi kayak ada tanahnya gitu Bah. Ya
yang dikerjain itu nggak di kita aja, semua banyak bah. Hampir setiap teman-temannya. Iya, semua dikelilingin. Kalau ke Mas Arga sendiri, almarhum Dani itu pernah wujud nggak sebetulnya? Kalau wujud langsung sih enggak bah. Jadi mimpi. Oh, melalui mimpi ke Melalui situ. mimpi, cuman seakan-akan itu sebelum kejadian gitu loh bah. Jadi sebelum kejadian gitu pak. Tapi kan saya di mimpi itu saya udah tahu kalau dia udah nggak ada gitu bah. Tapi pikirannya jadi kayak hari biasa aja, kayak nggak ada apa-apa. Manggil saya kan main apa gimana gitu. Itu kurun waktu hampir berapa lama itu sampai segitu tuh? Ya sekitar sampai 40 hari. 40 harian ya. Apa reaksi dari teman-temannya menyampaikan ke keluarga juga? Ke Iya, keluarga Bang? jadi begitu. Jadi cerita bah. Jadi dia yang udah dikelilingin apa, yang udah datengin itu ya. Jadi cerita ke kita ke semua. Kan nyambung jadinya bah. Oh iya, ini saya didatengin sama nih, saya kayak gini. Malah saya sampai sendal saya yang dipakai dia tuh bisa balik lagi. Saya nggak ngerti gitu. Waktu itu selang mau hampir 40 hariannya kan kakaknya kebenaran pulang bah dari kapal. Dia kan di kapal pulang, terus ya nanyain tempat waktu pas kejadian kayak gimana, gara-garanya maksudnya mabuk apa gitu si anak tuh. Terus ya ada sempat nyalahin ke kita juga sih bah, soalnya nggak dijagain gitu sih. Dan itu begitu kakaknya pulang, cuman yang sempatnya dia bilang itu pas koma ada yang nyampein keluarganya katanya ke kakaknya itu. Jadi walaupun si almarhum sempat koma itu, dia tuh pernah teriak katanya bah, ambil dulu katanya gitu selama 3 hari itu tuh. Kalau nggak diambil katanya saya nggak tenang, ngomongnya kayak gitu. Cuman itu saya baru tahu setelah kakaknya pulang dari laut. Jadi keluarganya ada yang kasih tahu. Nah, nggak dipikir panjang tuh si kakaknya ya langsung tahu. Oh iya, jadi si kakaknya ini tuh dulu waktu itu tuh pernah ngajarin Ke adiknya tadi itu almarhum. pengasihan bah buat cewek ceritanya. Cuman si kakaknya ini dia belajar yang kayak gitu lebih jadi lebih hasilnya lebih bagus sih almarhum. Malah dia mah nggak ada gunanya, cuman ibaratnya 50%. Kalau almarhum sampai 100%. Saya mikir gitu, pantesan ceweknya banyak bah waktu itu gitu. Dan bisa heran waktu pas semasa hidup ya hari Sabtu sama ini, ntar nanti minggunya sama yang lain lagi. Ya dari anak-anak juga pada ceweknya. Teman kalau buat wajah ya biasa aja sih bah, buat wajah biasa aja ya. Buat kalau misalnya kalau zamannya dulu kan pasti lihatnya motornya gitu atau apanya, enggak ya motornya cuma motor jadul gitu modelnya. Cuma kok bisa banyak gitu. Oh ternyata kakaknya cerita itu ya, mungkin si kakaknya ini yang ngomong kayaknya sih, dan ini kayaknya belum bisa tenang ini mungkin di sana. Jadi si kakaknya ini mau ngasih tahu ke kita tuh ya pas ngambil ibaratnya kayak punyanyaannya si almarhum itu loh bang. Dulunya katanya dia belajarnya dari Kuningan katanya mah gitu. Cuman sempat dari Kuningan katanya dia kasih tahu ke si almarhum itu, almarhum malah yang lebih pinter gitu. Nah, terusan lagi itu setelah diketahui oleh kakaknya baru dilakukan penyempurnaan berarti Iya, kan? betul, Bang. Oleh kakaknya tadi ya. Betul. Mas Arga sendiri waktu penyempurnaannya ikut hadir nggak? Ikut, Bang. Saya sama Iqbal itu yang kita bertiga itu main itu ikut, Bang. Kebetulan ceritanya di Kuningan di daerah Caracas ke sana. Orang situ. Cuman posisi kakaknya kita ke sana itu dia cuma pesan ya mungkin ya kita coba nih barangkali dengan ini dengan cara kita ngambil ke tempatnya dulu, dia belajar, entah dia bawa apa atau entah dia punya pegangan apa kan bisa nggak ganggu lagi ke kita gitu. Soalnya waktu itu dari sempat sebelumnya kita berangkat ke sana tuh pasti ada aja bang
entah tukang warung, ibaratnya di sekitaran komplek aja di rumah gitu kena semua sama dia tuh. Didatangin gitu Iya, ya. Pak, didatangin. Jadi semacam arwah penasaran Iya. gitu kan ya, bergentayangan. Cuman ya itu ya memang dari pas waktu semasa hidupnya ya memang anaknya kayak gitu, Pak. Jadi jahil, anaknya itu jahil. Nah, pasca ke guru utamanya seperti apa itu? Kebetulan nggak langsung bisa ketemu, bahwa waktu itu enggak. Jadi kakaknya yang kesana sama kita tuh cuman dapat ibaratnya nggak kabar bagus gitu, bah. Jadi datang ke sana, katanya yang bikin itunya dianya udah nggak di situ lagi. Cuman si kakaknya itu ya bersikeras, mikirnya oh ini jelas ini adik saya kayak gitu karena ini gitu, bah. Cuman nggak lama kan dia berangkat lagi mau ke laut tuh, jadi nyuruhnya ke saya, ke yang deket dulu temennya tuh, buat tolonglah dibantu, kira-kira sampai bisa diambil itu. Dia tuh punya apa? Cuman sempat dulu waktu semasa hidup itu, cuman dia cuma ngeliatin ya bungkusan kecil katanya tuh, yang disimpan sama dia. Cuman kejadiannya pas dari meninggal sampai ya udahlah agak berapa lah waktunya juga, tapi nggak ketemu apa-apa, Pak. Belum ketemu apa-apa. Kayak wesel gitu mungkin ya. ya. Kayak gitunya. Nah, jadi saya nyerangnya ke teman-teman perempuannya dia yang deket sama dia, maksudnya pacar-pacarnya dia gitu. Di salah satu pacarnya itu setelah saya datengin dia cerita, katanya dia pernah dimimpiin sama almarhum, katanya minta maaf, katanya saya ambil hati kamu itu caranya salah, katanya gitu, Bah. Kebetulan ya sakingnya saya pernah ditolak katanya sama kamu, jadi saya pakai cara seperti ini gitu. Terus ngasih tahu tuh ke itu tuh, coba nanti lihat di rumah kamu, di depan rumah ada pot, coba diangkat potnya dicari, katanya tuh. Nanti ada saya simpan sesuatu di situ, katanya gitu, Bah. Dan pas dilihat sama ya si Yasmin namanya, Bah, ceweknya itu, dia lihat ya bener ada rambut kayak bulu perindu gitu, Bah. Cuman dibungkusin ya, tapi kayak udah lama banget gitu, Bah. Setelah ya itu diambil sama dia tuh, sama si Yasmin itu. Nah, dia memang udah nggak diganggu sama si almarhum itu, Bah. Cuman yang masih ke yang lain masih. Jadi ternyata setiap yang cewek yang sama dia dideketin itu dulunya beda-beda, Bah. Ya ajiannya gitu bahasanya tuh beda-beda. Makanya ini ibaratnya bukan pelet orang biasa, orang melet satu orang biasa, enggak. Ternyata dia tuh nyebarin ilmunya dia kayak gitu tuh kok banyak perempuan. Ya makanya sakingnya kayak gitu jadi berbalik ke badannya dia sendiri gitu, Pak. Pantesan akhir-akhir waktu tuh sebelum 2 bulan 3 bulan kejadian itu kan dianya kayak hawa panas aja gitu, perasaannya dia tuh ya nambah wah ya ruwet, dia dibilang ruwet gitu, Pak. Jadi kalau ada apa-apa cepet emosi kayak kelihatannya gitu tuh, Pak. 2 bulan 3 bulannya tuh ya, sampai akhirnya saya mikir wah berarti ini ibaratnya ada sampai 4 sampai 5 perempuan, saya harus cari satu-satu bahasanya gitu, Pak. Buat ya nemuin yang dia simpen di itu. Cuman pas saya ya mau mulai cari, saya kan nggak ngerti di setiap itu taruhnya di mana atau apa. Kan dia yang satu kan datangnya pakai di mimpi gitu, Pak. Saya ya punya ini kan, saya punya sepupu ya bisa orangnya bisaan gitu, Pak. Ya saya minta tolong sama dia. Seumpamanya kalau kamu bisa komunikasi nggak sama orang yang meninggal tapi masih penasaran gitu. Karena katanya orang itu, ya saya bilang teman saya ini punya ageman lah gitu ya. Iya buat ke perempuan. Tapi yang diserang itu bukan satu perempuan, ternyata banyak sama itu. Jadi kasih jalannya gitu, Bah, kata saudara saya itu. Ya coba datengin ke makamnya dulu, terus ya ibaratnya kirim arwah dulu, doain dulu biar tenang dulu sampai ibaratnya sampai dia nanti seenggaknya mimpi atau nggak kasih petunjuk gitu loh, Bah. Nah, kebenaran ya saya paling dekat waktu itu kan sama saya yang paling dekat itu
Ya saya sampai ke daerah Semarang, Pak. Soalnya yang ternyata dia itu bandelnya tuh melet perempuan yang sampai kegila-gilanya itu ternyata orangnya ada di Semarang. Yang paling beratnya gitu, Pak. Sampai saya ke Semarang, jadi saya berangkat ke Semarang tuh. Waktu itu di sana nyari tempat si orangnya aja cuman lewat ini, saya taunya bah petunjuknya lewat Facebook dulu ke ceweknya dia ini yang satu lagi. Ternyata ya bisa dikomunikasi ke sana, bisa, dianya mau gitu Pak. Terus ya udah saya ketemu sama pacarnya dia yang ya maksudnya si dia yang sayang pisan tuh sama yang ini ternyata gitu Pak. Cuman sakingnya dia sering katanya perasaannya ditolakin sama perempuan banyak, jadi semua dikerjain semua Pak. Pakai cara seperti itu gitu. Jadi dia bikin ya saya kesana, terus dia cerita sama saya waktu terakhir ketemu katanya ya ibaratnya sekitar tahun 2019 9 akhir ketemu almarhum katanya. Sempat juga datang ke Semarang kata dia. Oh ya waktu pas dia masih ini ikut kerja di pengiriman paket gitu kan Mbak dulunya. Ternyata pernah ke sana dan ya ikut dia nginep beberapa hari di rumah perempuan itu. Katanya sempat ngasih kayak bentuk ini Mbak apa namanya, buat kalau misalnya zaman dulu itu Kayak buli-buli tak bukan? bukan Mbak, apa namanya tuh yang kotak dibuka nanti bunyi gitu, kayak kotak yang dibuka bunyi. Iya, Nah kayak ada. gitu. Nah ternyata dia pernah ngasih itu di barang yang dikasih dia. Ya saya tanpa pikir panjang saya bongkar Mbak. Bongkar saya. Ya begitu, di isinya di dalam itu ya ada ajian di situ tuh. Terus ada ya kayak model-modelnya keris, bentuknya kayak semar mesem Mbak. Saya di situ langsung paham itu. Walah kayaknya ini nih kata saya gitu. Ya udah kata saya, ya udah sekarang sih ya orang udah nggak ada, saya bilang sama itunya. Ya ini mau saya ambil biar dia nggak ganggu yang lain gitu. Pulang, saya bawa pulang ke Cirebon Mbak. Setelah saya pulang ke Cirebon, ya saya kasih tahu keluarganya. Ini mungkin yang dibawa sama dia ke Semarang itu yang buat ngerjain ceweknya yang di sana. Ya coba dimanain, saya kan nggak ngerti gitu Bang. Ya udah katanya dikubur aja, ya dikubur. Nah, udah nggak ada ini lagi bahas ceritanya, udah nggak ada yang perasaan diganggu gitu, nggak. Cuman saya pada waktu itu posisi saya kan masih kerja di ini Pak. Waktu saya ikut ke motor itu saya kerja di studio musik dulu di daerah si apa Perum itu. Saya kerja di situ waktu pas saya lagi jaga studio di situ. Ceritanya kan kalau misalnya udah ada yang pakai alat band itu kan Mbak, saya yang beresin, gulungin kabel kayak gitu. Pas saya lagi kayak gitu beres kayak gitu ya di balik karpet tuh saya ketemu lagi barang itu tadi. Kok ini kayak mirip-mirip barang yang waktu ketinggalan apa yang punya si almarhum ada di sini, saya bilang kayak gitu Bang. Kok bisa ada di sini? Apa masa ada yang taruh, apa ada orang lain lagi yang mainan kayak gini, saya mikirnya begitu. Ya tanpa pikir panjang saya bawa aja udah lah, bawa pulang. Tanya lagi ke ya temen gitu, kata ini si almarhum itu katanya pernah deket sama anaknya yang punya studio musik ternyata Pak. Waduh, Ya, jadi dia keliling itu Pak, bener-bener. Jadi serasa-rasa dia awalnya disakitin perempuan, ya dilecehin lah. Ya memang ya nggak kayak yang dipengenin perempuan sih Pak ibaratnya. Mungkin sakit hati, jadi kayak gitu dikelilingin semua. Emang posisi pas yang anak yang punya studio musik itu sekolahnya di luar kota, nggak di situ Pak. Cuman ya saya nemuin tuh Pak barang itu. Ya lambat laun tuh waktu udah itu ya saya pernah ya jadi sampai di pikiran saya tuh ngomong ya ibaratnya Pak. Dan udahlah nggak usah yang gimana lagi, udah kamu udah jauh ibaratnya udah nggak ada. Ini kasihan ibaratnya kalau mau bikin gila orang gitu.
Ternyata ya begitu. Jadi si anak yang punya studio musik baru tahu karena saya cerita ke yang punya rumahnya itu, tante ini saya nemuin ini di dalam gitu. Oh iya, kata dianya. Jadi si anaknya itu yang sekolah di luar kota itu ternyata di sana tuh dimimpiin sama almarhum, Mbak. Cuman nggak cerita ke saya gitu. Cuman tahu saya kerja di situ, saya tahu temannya doang. Cuman nggak mikir, nggak ngomong, saya didatengin terus sama almarhum Dani gitu, si perempuan yang anaknya yang punya studio musik. Ya udah kayak gitu, saya ngomong itu teman saya. Ibu mungkin apa tantenya nggak tahu kalau anak tante tahu dia teman saya, cuman dia nggak cerita katanya. Udah, jadi mesti gimana ini, katanya biar nggak diganggu, soalnya dari orangnya udah nggak ada, tapi kalau tidur atau apa ngikunya ya namanya almarhum gitu. Terus juga seakan-akan katanya si almarhum tuh ada sama dia, kan posisi di luar kotanya dia sekolah itu kan ngekos gitu, Bah. Ya perasaannya dia tuh ada selalu ditemenin sama almarhum ke sekolah atau apa gitu, jadi kayak orang gila gitu, Bah. Padahal kan orangnya udah nggak ada. Udah nggak ada. Iya. Ya kata saya tuh ya jalan satu-satunya ya minta sama bantuan sama yang bisa, saya gituin. Terus model kalau saya emang nggak paham, cuman saya kan bisa tahu karakternya almarhum aja, pernah deket banget sama almarhum, sampai nggak adanya itu barang sama saya. Ya cuma bisa bantu mungkin kalau apa yang dikasih tahu sama yang orang bisa. Ya itu ternyata ya si anak yang yang di luar kota itu, yang anaknya yang punya musik itu. Ya bilang sama saya, Bah, iya saya pernah dikasih gelang katanya gitu, coba ya saya ambil lagi. Jadi saya kumpulin tuh, Bah, barang-barang yang tadi dari ceweknya itu udah macem-macem, ibaratnya ada yang kayak kotak musik, ada yang gelang bentuknya, ada yang kayak model jimat-jimatan, ada kain, digulung-gulung kain gitu, Bah. Akhirnya katanya harus dibuang katanya. Jadi yang separuh memang udah ada yang dikubur, nah yang baru-baru diambil laginya disingkirin sama orang yang bisa. Terus setelah pulang ya setelah itu udah lama itu, Bah, setelah ya 3 bulan 4 bulan kemudiannya pulang si anak yang cewek yang anaknya yang punya studio musik itu pulang. Ya saya ajak ke makamnya. Saya kasih tahu ini udah Dani kejadian ini, dan ya dia baru baru percaya iya, soalnya kata dia selalu ngikut katanya di sana, cuman nggak ada yang tahu ceritanya itu, Bah. Soalnya saya aja yang cuman tahu kalau dia pernah dekat sama almarhum gitu. Ke situ ya Mas Arga ya. Jadi setiap pemberian dari almarhum itu ke setiap ceweknya karena merasa tersakiti awalnya ya. Iya. Berdampak seperti itu. Tapi setelah terkondisikan dalam artian ada wesel ataupun apa disempurnakan, berarti sudah tidak bergentayangan lagi, berarti kan almarhum sendiri ya. Seperti itu betul Mas Arga ya? Iya betul, Bah. Mas Arga, ini dari luar sana kan sering ada yang menyatakan ya, bahwasanya bila mana seseorang memiliki ilmu ya entah wesel ataupun misalkan sudah mendarah daging, ini kan matinya kan biasanya kan susah Mas Arga. Sementara dia sendiri kan sempat koma 3 hari langsung meninggal begitu, gimana itu tuh? Ya begitu, Bah. Jadi begitu kejadian itu kalau orang yang tahu pas tabrakannya mah pasti pada bilang mati, udah itu orang mati pasti. Ini kan enggak, Bah. Saya patah tulang punggung sama jari sampai sampai ini tuh ya dulu iya. tuh. Masih dia bertahan ya selama masih bisa diomongnya hidup, cuma padahal kayaknya orangnya udah nggak bakalan selamat, intinya begitu. Cuman itu nggak lepasnya karena ya itu tadi kayaknya punyaan, saya kan nggak tahu gitu, Bah, awalnya. Taunya sama kakaknya sih. Ya itu juga selang 3 hari ya sampai keluarganya kan udah pasrah. Satu ya masih hari pertama itu di ICU itu yang tim dokter model kayak gitunya, Bah, ya udah nyatain lah ini kayaknya orang nggak bakalan selamat gitu, nggak bakalan ini, soalnya parah banget itu kejadian kecelakaannya, parah banget, benturan itu keras banget sampai hancur sampai hancur. Jadi tempurungnya aja saya lihat sendiri, soalnya dempes, Bah, lagi kayak itu.
ininya masuk ke dalam si tempurung kepalanya. Mas Arga ini karena kejadian di saat katakanlah dulu komunitas motor, bahasa kerennya geng motor gitu kan. Ada pesan nggak nih buat kaum milenial, sobat mengulas malam yang geng motor? Pesannya apa nih? Ya pesannya kalau buat sekarang kalau untuk komunitas yang jelas mah nggak jadi masalah ya Pak. Tapi kalau yang buat kelas-kelas masih geng motor yang road nggak ada hasilnya, malah ngerugiin badan kita sendiri. Badan kita sendiri. Betul Pak. Jangan sampai timbul dani-dani yang berikutnya betul, almarhum itu ya. Betul. Ke situ. Ya, apalagi ya begitu, jadi punya rasa sakit hati sama orang, marah mah dia enggak, ibaratnya mukul mah enggak, tapi caranya pakai cara lain gitu Pak. Menumbangkan tanpa menyentuh gitu Betul, ya. iya, Pak. Waduh, istimewa. Terima kasih Mas Arga ya telah hadir di Mengulas Malam dan menceritakan satu pengalaman. Mas Arga bahkan ini membawa korban almarhum Dhani. Semoga almarhum Dhani pun ini menjadikan satu husnul khotimah, diterima iman Islamnya dan juga diampuni segala kehilapannya. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun, geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.